Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Dan saat ini kita masuk dalam segmen Bincang Syariah bersama Adira Finance Syariah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita masuk dalam segmen Bincang Syariah bersama Adira Finance Syariah dan sudah bersama saya narasumber saya. Assalamualaikum dengan Ibu Dr. Rini Fatma Kartika SAG MH. Sehat Ibu? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Nah kita berbicara mengenai keuangan syariah, apa itu transaksi syariah, kemudian dengan subtema kita mengelola harta secara syariah, jalan keberkahan dunia akhirat ya Bu ya. Nah kita akan berbicara dulu, yang akan saya tanyakan terlebih dahulu bagaimana sesungguhnya apa yang dimaksud dengan keuangan syariah itu sendiri Bu. Mohon dijelaskan Ibu. Baik, terima kasih para jamaah sekalian gitu ya. Tentu pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan keuangan syariah ya. Jadi keuangan syariah itu adalah keuangan di mana baik itu sistem atau operasionalnya mulai dari penghimpunan terus kemudian penyalurannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sebenarnya ada 3 elemen kunci. Yang pertama yaitu adanya larangan maghrib. Bukannya waktu maghrib buka puasa ya. Maghrib itu singkatan dari maisir, goror, dan juga riba. Nah, jadi maisir itu apa? Maisir itu untung-untungan, spekulasi, ya. Terus kemudian goror itu ketidakjelasan. Dan riba mungkin Bapak Ibu tahu semua ya, riba itu adalah sesuatu hal yang dilarang ya di dalam agama kita. Dan tentu jelas ya di dalam ayatnya ya yang menjadi potongan ayat di Al-Baqarah bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah kemudian tadi sudah dijelaskan apa itu sesungguhnya dari keuangan syariah itu. Nah ciri-ciri mungkin lebih dijelaskan kepada para jamaah dan juga para pemirsa Damai Indonesiaku. Ciri-ciri utama dari keuangan syariah itu sendiri apa sih itu Bu? Dalam keuangan syariah itu memang sekarang ini kalau mungkin Bapak Ibu ikut bertransaksi ya di lembaga keuangan syariah. Di lembaga keuangan syariah itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu yang mengawasi kaitannya dengan produk, terus kemudian operasionalnya, itu harus sesuai dengan fatwa. Fatwa yang dikeluarkan dari DSN MUI. Nah sehingga tentu alhamdulillah ya sekarang ini semenjak Februari sampai Februari 2026, alhamdulillah DSN MUI sudah mengeluarkan sekitar 166 fatwa. Nah sehingga Dewan Pengawas ini harus juga upgrade ya untuk bagaimana keterkaitannya dengan fatwa-fatwa tersebut. Dan mungkin yang lebih ini lagi adalah kaitannya dengan operasional ya. Operasional itu memang operasional dari keuangan syariah itu adalah bagi hasil. Jadi tidak ada namanya misalnya kreditur dan debitur. Jadi peminjam dan yang meminjam gitu ya. Nah jadi kalau di dalam keuangan syariah itu sifatnya bagi hasil itu untung sama-sama, rugi sama-sama gitu. Nah sehingga kaitan dengan itu kaitannya dengan hubungan antara lembaga keuangan dengan nasabah itu kemitraan sifatnya gitu ya. Jadi ada unsur ta'awun, ada unsur tolong menolong ya untuk bisa mengembangkan bisnis syariah itu lebih baik lagi. Oke, nah sekarang ini kan banyak sekali lembaga keuangan ataupun jasa keuangan yang dengan berbagai label dan juga merek. Nah cara mengidentifikasinya ini seperti apa Bu? Mana keuangan yang syariah dan mana yang keuangan yang tidak syariah? Bagaimana Bu Rini? Baik, kaitannya dengan itu sekarang ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu ya. Karena
di mana saja lembaga keuangan syariah pasti ada syariahnya. Bank syariah, terus kemudian multi finance syariah, terus kemudian pegadaian syariah, terus kemudian juga ada fintech syariah gitu ya. Pasti ada syariahnya. Tentu logo ini mengikuti ya daripada bahwa lembaga itu syariah atau tidak. Terus yang kedua, yang perlu diperhatikan juga ketika nanti masuk dalam perjanjian, tentu ada akad-akad syariah di dalamnya. Entah itu murabahah, mudorobah, ijaroh atau sewa menyewa dan lain-lain. Nah, terus kemudian juga di dalam dalam prakteknya atau dalam operasionalnya, ketika masuk dalam kategori pembiayaan, jangan sampai kita terkecoh. Tadi misalnya saya mau beli kendaraan itu harganya 100 juta. Terus ditambah dengan keuntungannya. Jadi sudah disebutkan di awal 20 juta. Jadi kita bayar 120 juta dengan tenor berapa lamanya gitu ya. Apa 5 tahun atau semana. Nah 120 itu sampai selesai, sampai lunas itu bayarnya 120. Jadi tidak ada tambahan lainnya. Jangan sampai nanti ketika terjadi ada pasar uang naik, cicilan kita jadi berubah, jadi mungkin bisa jadi bertambah. Nah untuk itu maka memang dalam keuangan syariah tidak seperti itu. Jadi keuangan syariah itu hanya artinya tadi ya perjanjian di awal dengan keuntungannya di awal. Nah, kemudian jika kita memerlukan pembiayaan atau mungkin pinjaman begitu Bu, ada tidak sih transaksi keuangan yang ini ditawarkan oleh lembaga keuangan atau industri keuangan, Ibu Rini? Itu ada ya, banyak ya menurut saya ya. Sekarang alhamdulillah lembaga keuangan syariah itu sudah adaptif ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau mau melakukan pemilikan atas barang gitu ya, bisa jadi tadi ya kendaraan atau apapun, itu ada namanya akad murabahah ya. Murabahah yang tadi saya sebutkan bahwa sama dengan jual beli ya. Ya, terus kemudian ada pembiayaan atas haji dan umroh, ya. Terus kemudian ada pembiayaan atas modal kerja, gitu, ya. Nah yang seperti ini nih ada nih, alhamdulillah salah satunya di Adira Multi Finance Syariah juga sudah memiliki itu ya, yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita saat ini. Sehingga lembaga keuangan khususnya pembiayaan sudah menyiapkan terkait dengan produk-produk tersebut. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu Rini Fatma Kartika. Itu tadi bincang-bincang saya bersama Adira Finance Syariah dalam Bincang Syariah. Baik pemirsa, sesaat lagi masih dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Nanti kita akan masuk dalam segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia.